Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para mahasiswa yang saya banggakan, saya akan melanjutkan materi kuliah kita, aplikasi komputer terkait dengan pendidikan, atau yang sekarang kita sebut dengan ITC ya, Instructional Computer Teaching ya. Nah, pada pertemuan ini saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan Excel untuk membuat tabulasi instrumen ya. Tabulasi instrumen dengan menggunakan Excel ya. Ini jadi di dalam satu penelitian ya, setiap penelitian ya, pada saat mengumpulkan data dengan menggunakan angket skala sikap, atau kita sering menggunakan istilah skala Likert gitu ya. Yang benar tuh skala Likert gitu, bukan skala sikap. Skala sikap ini bentuknya ya. Skala sikap itu bentuknya karena responden akan diukur sikapnya terhadap sikap-sikap tertentu yang digunakan sebagai variabel penelitian. Tetapi pendekatannya dengan menggunakan skala Likert gitu. Nah, setelah kita membagikan instrumen, kemudian instrumen itu direspon oleh responden kita, maka kita akan dihadapkan dengan sejumlah skor yang skor-skor itu nanti akan kita maknai gitu, sesuai dengan variabel yang sudah kita tentukan dalam sebuah penelitian. Nah, saya tunjukkan hasil jadinya dulu ya, seperti ini ya. Ini adalah suatu penelitian yang tidak saya sebut karena ini hipotetik ya, bukan penelitian sesungguhnya. Rekapitulasinya bentuknya seperti ini, atau tabulasinya bentuknya seperti ini ya. Jadi ada responden sebanyak 12 ya. Karena ini hipotetik, 12 tidak apa-apa ya. Tetapi nanti pada riset atau penelitian yang sesungguhnya, maka N-nya ini nanti tergantung yang kita teliti. Biasanya jauh lebih besar dari 12. Lalu respondennya siapa? Ini untuk menjaga kerahasiaan. Maka saya tulis responden 1, responden 2 sampai responden 12. Oke ya. Untuk menjaga tidak sekedar kerahasiaan sebenarnya, tetapi menjaga objektivitas dalam satu penelitian. Itu kemudian kita identitasnya kita rahasiakan, namanya kita rahasiakan. Nah, kemudian angka ini 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ini anggap saja ini adalah nomor butir ya. Anggap saja hanya ada 10. Tetapi pada riset yang sesungguhnya tentunya nomor butirnya nanti menyesuaikan. Apabila jumlahnya 15 ya ini nanti yang 10 ini jadi 15. Jumlahnya 30 yang 10 jadi 30. Nah, kemudian bawahnya ini adalah skor Likert yang telah diisi oleh responden. Misalnya butir 1, responden 1 menjawab dengan skor 1. Nah, butir 2, responden 1 menjawab dengan 3. Butir 6, responden 8, ini misalnya ya, dia menjawab dengan 3 dan seterusnya. Nah, 1, 2, 3 itu apa? Sudah mafhum gitu ya. Banyak orang yang tahu. Kalau 1 itu artinya tidak setuju. Saya tulis TS ini ya.
Kemudian kalau 2 itu adalah kurang setuju. Kemudian kalau 3 itu artinya setuju, dan kalau 4 artinya sangat setuju. Ada juga yang jumlahnya 5 ya. Jumlah 5 itu skor 3 disebut dengan ragu-ragu gitu. Nah, tetapi budaya responden di kita di Indonesia itu rata-rata akan cari aman, hanya milih 3 terus. Nah, supaya apa? Nah, kalau 3 terus ini ya, kalau 3 terus ini artinya nanti kita agak bias ya untuk menjelaskan variabel tersebut. Karena itu boleh kita modifikasi yang harusnya skala 5 ya. Skala 5 itu sangat setuju, kalau 4 itu setuju, 3 itu ragu-ragu, 2 kurang setuju, 1 tidak setuju, maka 3-nya kita drop. Jadi hanya ada 1, 2, 3, 4. Nah, 3 dengan skala ragu-ragu tadi kita hilangkan sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Ya, 1 ya tidak setuju, 2 kurang setuju, 3 setuju, dan 4-nya sangat setuju. Oke. Kemudian apabila jumlah responden kita hanya 12, maka sangat setuju itu berapa? Kita pilih yang skornya 4. Ada 1, ada 2, 3, 4. Nah, ini ditulis 4. Berapa yang skornya 2? Yang setuju, kita lihat di sini. Ada 1, kemudian 2. Ada 2. Yang kurang setuju, berapa ini yang kurang setuju? Kurang setuju itu berarti 2 ya. Ini ada 1, ada 2. Yang setuju berarti 3. Berarti ini 1, 2 nih ya, semuanya 2. Yang tidak setuju, yang skornya 1. Skornya 1 ada 1, 2, 3, 4. Ya, 4 di sini. Nah, karena jumlahnya sedikit, hanya 12, kita cukup menghitung, selesai masalahnya ya. Tetapi di dalam riset yang sesungguhnya N-nya atau jumlah responden itu banyak. Misalnya ada 120 gitu. Maka kalau kita menghitung secara manual sangat melelahkan dan lama. Nah, oleh karena itu dengan kita membuat rekapitulasi seperti ini atau tabulasi seperti ini ya, maka Excel akan membantu kita menghitung dengan cara menggunakan perintah sama dengan CONF. Ya. Apabila kita akan menghitung SS ini, ya, sangat setuju ada berapa, maka kursor kita taruh di ini, di sel C16, kemudian kita ketik sama dengan CONF. Nah, kemudian CON gitu, nanti akan muncul pilihan CONF, lalu yang CONF kita klik 2 kali. Nah, selanjutnya kemudian sel yang mau kita hitung itu kita blok. Kita blok. Setelah kita blok, lalu perhatikan tanda pemisahnya, kadangkala koma, kadangkala titik koma. Sesuaikan dengan komputer ya. Kalau komputer yang saya gunakan ini koma ya. Kita blok, kemudian kita koma, lalu kita tulis kriteria. Kriteria itu apa yang mau kita hitung. Kalau yang mau kita hitung itu yang skornya 4, maka kita tulis 4. Kalau yang mau kita hitung itu kriterianya yang 1, maka kita tulis 1. Kurung tutup, enter. Maka komputer akan menghitung. Gitu. Nah, ini semua dengan perintah yang sama ya. Dengan perintah yang sama ya. Nah, kemudian berikutnya kita lihat porsinya berapa, porsi seluruhnya itu. Nah, porsinya itu yang sangat setuju untuk
butir pertama itu 33%. Yang setuju untuk butir 1 ada 17%. Yang porsinya kurang setuju juga ada 17%. Yang porsinya tidak setuju ada 33%. Angka ini diperoleh dari mana? Dari skor perolehan dibagi skor total. Skor perolehan yang sangat setuju itu 4, skor totalnya 12. Kita jumlahkan ini ya, jumlahnya 12. Atau orang juga sering melihat berapa jumlah respondennya. Sama ini ya. Ya, 4 tambah 2, 6, tambah 2, 8, tambah 4 lagi. 12. Oke. Nah, yang lainnya ini juga sama. Gitu. Ini skor butirnya. Kemudian untuk butir 1 ya, setiap butir itu bisa kita sajikan di dalam tabel seperti ini. Ya. Jadi rekapitulasi untuk butir 1 ini tadi. Yang sangat setuju 33%, tidak setujunya 33%, yang setuju 17%, yang kurang setuju 17%. Nah, ini memudahkan kita untuk menganalisis dan juga memudahkan orang lain untuk memahami apa yang kita teliti. Nah, selanjutnya saya akan tunjukkan bagaimana cara menghitungnya dengan menggunakan Excel. Ini jadi ini saya besarkan ya. Ini adalah angka-angka tadi nih. Ya. Angka-angka tadi ini sama ya. Nah, kemudian saya akan tunjukkan cara menghitungnya. Ini saya hapus dulu. Ini saya hapus supaya nanti Anda tahu cara menghitungnya. Ya. Oke ya. Ini seperti biasa ya. Tabelnya seperti ini bisa kita buat ini ya. Nah, terus ini ada yang mau kita cari ini. Sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju. Sangat setuju skornya 4, setuju skornya 3, kurang setuju skornya 2, tidak setuju skornya 1. Lalu ini proporsinya. Ya. Nah, kita akan menghitung berapa jumlah yang menyatakan dari responden kita yang menyatakan sangat setuju. Maka kita bisa cari dengan kursor, kita taruh di sel yang dimaksud ya. Lalu kita tulis sama dengan, kemudian kita tulis CONF. Ini sudah ada, ini kita tinggal klik 2 kali ya. CONF ini ya. Ini kita klik 2 kali gitu. Lalu ini ada rank, koma, kriteria. Rank itu sel mana yang mau kita hitung. Ini kita klik, kita pilih. Itu setelah itu kriterianya apa? Ya. Kriterianya kita pemisahnya itu koma. Lalu yang mau kita hitung karena ini sangat setuju, maka kita tulis 4. Kurung tutup, enter. Nah, ini muncul 4. Kita lihat 4 itu mana? Ini 1, 2, 3, 4. Sesuai ya. Sekali lagi, karena jumlahnya sedikit, kita bisa manual. Tapi kalau jumlahnya banyak, tidak bisa. Ya. Oke. Nah, kemudian kita bisa melakukan hal yang sama. Sama dengan CONF, ini CONF. Ya, kemudian kriterianya mana? Masih kriterianya butir 1 ini ya. Ranknya masih C4 sampai dengan C15.
kriterianya, karena yang kita cari itu setuju, berarti kriterianya 3. Nah, kurung tutup, enter. Muncul 2. Kalau kita hitung jumlah yang memberi skor 3 itu ada 1, ada 2, ada 2. Nah, demikian juga yang kurang setuju. Yang kurang setuju ya masih sel sama C4 sampai C15, kriterianya 2 karena kurang setuju. Nah, berikutnya juga sama dengan CONF, kriterianya masih butir 1, kriterianya 1. Nah, sekarang bagaimana kalau kita akan mengisi sel yang lain? Coba kita lihat, ini kita klik lalu kita drag sekali dulu. Kita lepas. Nah, ini sudah menghitung secara otomatis. Oke. Nah, sehingga kita tinggal mendrag mouse sampai sini. Nah, kita lepas. Ya, ini kalau kita hitung ya, kita hitung lebih akurat ya, akan angka-angka ini akan sudah menunjukkan dengan keinginan dari si peneliti ya. Kalau ini 4, pasti yang menjawab dengan SS atau sangat setuju itu ada 4. Kalau ini 6, berarti yang menjawab sangat setuju yang skornya 4 itu pasti jumlahnya 6 dan seterusnya. Nah, ini juga kita tinggal tarik. Ya. Ini kita tarik juga atau kita blok, kita tarik juga. Bisa ya untuk menghitungnya itu. Nah, kita blok kemudian kita tarik gitu. Nah, oke. Nah, berikutnya setelah angka jumlahnya yang dari sikap itu sudah dapat, kita akan temukan proporsinya. Ya, dengan cara sama dengan skor perolehan dibagi dengan skor total. Skor total itu 12 ya. Kita klik yang ini. Nah, kita enter. Nah, 0,33. Oke. Nah, agar bisa ditarik, maka yang A15 ini sebelum nulis A15 dikunci dengan $. Kita enter ya. Lalu ini kita drag mouse, kita tarik sini. Nah, ini Anda bisa lihat ya, relatif lebih cepat gitu. Demikian juga yang ini ya, adalah porsi SS atau porsi setuju itu ada 2. Berapa jumlahnya? Kita ambil ini 12 ya, karena sama ya. Semuanya 12, kemudian depan A dikasih tanda $. Kita enter, lalu ini kita tarik. Nah, gitu. 17%, 25% gitu. Ya. Demikian juga bawahnya ya, perolehan yang kurang setuju itu juga 2, totalnya ada 12. Kita kunci dulu dengan tanda $. Nah, ini kita tarik itu. Berikutnya juga demikian, sama caranya ya. Saya minta Anda melakukan supaya Anda lebih paham, lebih tahu, dan skill Anda terbangun ya. Ini lalu kita ya, kalau Anda belum center itu hanya settingan aja, tidak masalah, nanti bisa Anda rapikan, dan tidak harus center karena intinya menghitung. Cuma kalau center tuh ya orang lihat rapi gitu ya. Nah, kemudian kita ingin lihat berapa sih dari butir 1 ini profilnya kayak apa. Kalau profil itu kalau kita buat kita buat grafik seperti berapa gitu. Maka ini bisa kita juga sajikan dengan cara
proporsi untuk putri 1 ini kita pilih, kita blok, lalu ambil insert ya, kemudian pilih ini chart ya, ini adalah chart, kita milih misalnya kita milih yang bentuknya lingkaran nih, yang 3 dimensi ini misalnya gitu, ini bentuknya. Lalu bentuk ini bisa kita modif, kita sesuaikan dengan keinginan kita, misalnya ini ya, atau seperti ini, atau seperti ini, tergantung keinginan kita ya, ya. Tergantung dari keinginan kita ya, kita mau ambil yang mana gitu ya. Nah, taruhlah kita mau ambil yang ini ya, style 8 ini ya, atau yang ini ya, ini tergantung pilihan kita ya, jadi tidak persoalan ya. Oke, misalnya kita ambil yang ini ya, yang style 3 ya, ini kita klik gitu, nah, ini akan sudah berupa gambar, kita tinggal memindahkan saja ya. Kita tinggal memindahkan saja di tempat yang akan kita gunakan laporan. Nah, 33% itu yang mana? Ini ada gambar, ini ada gambar. Sesuaikan ini yang 4 ini. Atau kita bisa modif. Ini kita klik kanan gitu ya. Kita klik kanan gitu, kemudian ini ya, angka ini bisa kita tambah. Ini ya, misalnya yang 33%, ini kan yang porsinya 4, yang skalanya 4. Berarti kalau 4 kan sangat setuju. Kita bisa tulis sangat setuju. Nah, gitu. Ya. Kemudian yang ini yang biru ini kita klik 2 kali gitu. Ya, kita taruh kursornya. Ini kita tutup aja. Yang biru ini artinya yang satu berarti tidak setuju. Kita bisa tulis tidak setuju. Nah, lalu yang 17% ini berarti yang 3 ya. Yang 3 ini kita bisa klik 2 kali gitu. Lalu tulislah yang 3 berarti setuju. Nah, kalau kita mau konsisten di bawah ya kita enter gitu. Ya, ini bisa kita atur letaknya, kita rapikan sesuai dengan selera kita ya. Nih. Lalu yang 17% berikutnya ini yang porsinya 2 ya. Yang porsinya 2 berarti yang kurang setuju. Ini kita klik gitu. Kita tulis kurang setuju. Nah, kita tutup. Lalu kita spasi, kita taruh di tempat yang sesuai ya. Ini jadi selera kita ini ya. Nih. Kita bisa menghilangkan yang taruhlah warna hitam ini ya, supaya tidak menutup warna dasarnya. Kita bisa klik ini ya, kita bisa klik, lalu ini outline-nya ini fill ini kita ganti dengan ini putih. Kalau putih berarti sama dengan tulisannya, nanti tulisan bisa kita beri warna hitam. Oke, kita ubah dulu tulisannya ini ya, tulisannya ini ya, kita blok, lalu kita pilih warna hitam. Nah, lalu yang backgroundnya, yang isinya ini ya, ini kita klik tadi, kita klik 2 kali, lalu kita pilih warna yang, atau kita pilih, sorry sebentar, kita hilangkan warna hitamnya ya, warna hitamnya kita hilangkan,
klik kanan, lalu fill ini kita gantikan warna yang sesuai dengan backgroundnya, ya, yang sesuai dengan backgroundnya. Atau bisa kita buat novel. Kalau novel tanpa ini, yang ini gini, gitu. Ini masih ada garis juga bisa kita hilangkan sebenarnya, ya. Garis bisa kita hilangkan. Ya, ini juga prinsipnya sama, caranya sama. Anda bisa lakukan satu-satu itu, ya. Anda pilih dulu gitu, ini klik kanan, Anda ambil yang ini novel, ya, outline ini, apa namanya, outline-nya ini, nah, gitu. Anda sesuaikan sesuai dengan keinginan Anda. Lalu yang cat, ya, ini tidak seluruhnya saya lakukan, ya. Yang cat ini bisa kita ganti dengan, misalnya kita ganti dengan profile butir 1. Nah, gitu. Nah, gitu ya. Profile butir 1. Nah, setelah ini jadi, ya, jadi semua, ya. Ini ya, coba saya ganti dulu supaya lebih gampang saya menjelaskan, ya. Ini putih, coba kita cari yang ini, kita cari warna yang sesuai background, ya. Oke, gini aja. Nah, gitu. Ini saya kembalikan dulu. Gitu, ya. Nah, ini kita pilih yang no fill. Ini, ya. Ini kita pilih yang hitam. Gitu. Ini juga. Ini kita pilih yang no fill. Lalu warna ini kita pilih yang hitam. Ini juga, ya. Kita pilih yang klik pada garisnya, lalu klik kanan gitu, ya. Klik kanan, muncul ini, kita pilih no fill ini. Lalu tulisannya kita blok, kita pilih hitam. Gitu. Nah, seperti ini, ya. Untuk supaya nanti ketika di laporan itu gampang, maka ini kita convert dulu dalam bentuk picture. Caranya ini kita copy gitu. Lalu buka pen, ya. Buka pen ini gitu. Lalu kita pastekan di sini dengan menekan Ctrl V gitu. Nah, ini nanti sudah berupa picture. Kita bisa klik kanan, copy, lalu misalnya mau kita taruh dimanapun, misalnya mau kita taruh di Word bisa, di PowerPoint bisa, di naskah laporan penelitian kita juga bisa, ya. Kita tinggal menaruh di sini, ya. Menaruh di sini tadi home, lalu new, ya. Kita taruh di sini Ctrl V. Nah, masalah besarnya seberapa itu tergantung dari kebutuhan kita. Kalau untuk presentasi, ya sebaiknya memudahkan orang lain membaca, gitu. Itu, ya. Tapi nanti kalau misalnya untuk kepentingan laporan, ya disesuaikan dengan space atau tempatnya. Nah, sehingga
bentuk yang banyak ini ya, bentuk yang banyak seperti ini ya, Anda bisa berikan penjelasan satu-satu ya. Anda bisa berikan penjelasan satu-satu dengan secara detail ya. Dan tergantung nanti butirnya ini menanyakan tentang apa. Gitu. Misalnya butirnya tentang saya setuju apabila kuliah dimulai secara tatap muka. Misalnya itu pertanyaan untuk butir 1. Maka ada 33% yang menyatakan sangat setuju untuk tatap muka, ada 33% yang tidak setuju, sedangkan yang setuju 17%, yang kurang setuju 17%. Ini ya, dari 12 responden itu kita bisa mengambil satu kebijakan. Oh, kalau begitu, walaupun yang sangat setuju itu ada 33, tapi yang kontra, lawan dari sangat setuju juga kira-kira imbang, 33%. Sedangkan yang setuju sama yang kurang setuju juga imbang. Dalam konteks 12 responden. Oh, karena itu responden itu lebih memilih agar pembelajaran belum dilakukan secara tatap muka. Kalau kita kemudian langsung melakukan tatap muka, maka nanti akan terjadi banyak persoalan, banyak yang komplain, banyak yang merasa khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan bersama. Nah, sebagai pengambil kebijakan, kemudian berdasarkan butir 1 ini, kita bisa mengambil satu keputusan berdasarkan riset ya. Kalau begitu, kuliah untuk saat ini belum memungkinkan dilakukan secara tatap muka atau secara luring. Karena itu, beberapa instansi masih disyaratkan, masih diperintahkan agar dilakukan secara online. Walaupun untuk daerah-daerah yang misalnya memungkinkan ya dengan melakukan prokes yang ketat, dibolehkan secara tatap muka atau offline. Nah, ini salah satu makna secara kualitatif dari profil butir 1. Nah, nanti untuk butir-butir yang lain tergantung butir tersebut menanyakan hal apa. Tentunya seluruh butir dari butir 1 sampai butir terakhir pertanyaannya itu mengarah pada variabel yang kita teliti. Nah, ini prolognya ya. Untuk pengembangannya Anda bisa lakukan secara mandiri, secara sendiri, bahkan Anda bisa sesuai dengan kreativitas Anda bisa membuat satu gambar ini dalam bentuk yang lebih variatif. Ya. Oke, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai ketemu pada materi selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.